Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan sehingga kita masih diberikan nafas untuk bisa mengikuti pelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka dari itu patutlah dan pantaslah kita sebagai hamba Allah kita selalu bersyukur kepadanya agar kita terhindar daripada kekufuran nikmat. Kemudian tentunya kita kirimkan kepada salawat kepada legenda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berlafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang bersolawat nanti, yang bersolawat tadi akan mendapatkan syafaatnya, akan pertolongannya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, marilah kita awali pertemuan kita kali ini atau pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan atau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini pertemuan kita kali ini dapat diridhoi, dapat dirahmati dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama di awal semester genap tahun pelajaran 2020 dan 2021, yang mana terkhusus untuk kelas 11. Pada pertemuan kali ini Bapak akan fokus pembahasan kita yaitu tentang bab 8, membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Nah, baik anak-anak sekalian, seperti apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar atau kemampuan dasarnya nanti setelah anak-anak sekalian setelah mengikuti materi pembelajaran Bapak, nanti setidaknya sedikit kalian akan mengetahui, akan memahami materi ini. Nah, apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya ada beberapa kompetensi dasar. Coba perhatikan di dalam buku LKS-nya ya. Di situ kompetensi dasarnya adalah 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian lagi ada 4.6 akan menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai
dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan hadis-hadis yang terkait. Kemudian di situ ada peta konsepnya, ya, yang mana dalam peta konsepnya itu ada 4 sub pembahasan, nanti akan kita bahas. Pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh terhadap guru. Kemudian yang ketiga, bakti ketika, ya, bakti atau berbakti ketika orang tua masih ada di dunia, ya. Kemudian yang keempat, berbakti juga ketika orang tua sudah tiada. Inilah dalam peta konsepnya atau sub pembahasan nanti yang kita bahas, ya. Nah, kemudian ada tujuan, ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan setelah kita nanti, setelah kalian anak-anak sekalian, ya, mengikuti materi ini, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajarnya adalah, ya, ada beberapa nanti, ya, hasil daripada tujuan pembelajaran kita. Pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian juga tujuannya adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Isra ayat 23, 24 dan hadis-hadis yang terkait. Inilah tujuannya, ya, dari materi akan kita bahas nanti. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran atau materi yang akan Bapak kasih, ada baiknya Bapak akan mengingatkan kembali, ini wajib diperhatikan, ya, pada anak-anak sekalian, ya. Yang pertama, doa sebelum belajar. Mungkin dari sebagian anak-anak sekalian yang belum berdoa, maka kiranya berdoa terlebih dahulu, ya, berdoa belajar dulu, ya. Kemudian apalagi yang penting, siapkan buku-buku catatan yang semester kemarin, ya, semester yang kemarin kalau masih ada, ya, dibuka kembali, ya, dibuka, ya, dicatat apa-apa yang perlu, yang anggap perlu untuk dicatat agar bisa dipahami dan, ya, diketahui, ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi, masuk ke materi intinya, sedikit Bapak akan memberikan realita kehidupan, ya. Kita tahu bahwa 2 orang yang memiliki peranan besar terhadap seseorang anak tentunya adalah orang tua. Itu peranan besar adalah orang tua kita, itu yang peranan besar sekali terhadap anak, ya. Nah, orang tua kita itu adalah rela berkorban, ya, rela apapun dia berkorban, ataupun bahkan rela berkorban harta, bahkan pun nyawa, ya, untuk dapat apa? Untuk dapat membahagiakan, ya, menyenangkan anaknya, ya. Lantas apa balasan
ya, yang pantas diberikan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, seorang anak wajib menghormati dan menyayangi orang tua dengan cinta yang sangat tulus, sebagaimana yang diberikan oleh orang tuanya. Kita tahu bahwa ya, dalam doa yang sering kita dengar, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu yang kita dengar. Ya. Nah, maka sosok yang memiliki peranan besar terhadap seseorang selanjutnya adalah daripada orang tua, sosok seorang tua yang lebih besar lagi itu adalah, selain orang tua, itu adalah guru. Ya, guru. Nah, guru ini merupakan orang tua di dalam lingkup pendidikan. Ya, jadi bukan sekedar orang tua di rumah saja, tapi guru juga adalah orang tua di lingkup pendidikan. Ya, seorang guru dia mengajarkan ilmu pengetahuan, sehingga seorang anak itu dapat memiliki wawasan yang luas. Makanya penting bahwa kita wajib menghormati, sebagai anak wajib menghormati dan menyayangi orang tua serta guru. Nah, dan kita tahu bahwa kebanyakan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa itu tidak sesuai, tidak pantas seorang anak membalas budi kepada orang tuanya. Banyak orang tuanya sudah rela berkorban dan sebagainya, menyayangi, kasih sayang dengan tulus ikhlas pada anaknya, tapi ternyata anaknya malahan tidak memberikan balas kasihan pada orang tuanya yang tidak baik, bahkan selalu menyakiti, bahkan menghina, bahkan mencampakkan dan sebagainya. Inilah yang sering kita ketemui realita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam materi intinya, pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua. Kenapa Bapak bilang pentingnya dan hormat dan patuh pada orang tua? Hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Hukum hormat dan patuh kepada orang tua adalah fardu ain, wajib. Fardu ain ini wajib. Kalau tidak kita laksanakan, maka kita akan berdosa durhaka kepada orang tua. Ini hukum fardu ain di dalam ajaran Islam. Nah, di dalam ajaran Islam ditekankan untuk kita senantiasa selalu berbakti dan hormat patuh kepada orang tua. Hal ini disebabkan orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan anak-anaknya. Mereka yang merawat, yang memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Hormat kepada orang tua merupakan bagian dari perbuatan berbakti kepada mereka, birrul walidain, berbakti
menyayangi, menghormati kepada orang tua. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang berisi perintah untuk hormat, untuk berbakti dan patuh kepada orang tua. Sedikit Bapak akan menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayo anak-anak sekalian, sama-sama kita membaca ya. Membaca bersama-sama ya. Coba lihat di dalam buku Al-Qais. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfiz lahuma zanaha zulli minar rahmati wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Nah, ini Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, yang mana artinya bahwa kita tahu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu dan Allah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, illa iyyahu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini Allah menjelaskan, Allah menyuruh. Pertama, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian baru kita disuruh berbakti, menghormati, berbuat baik kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dengan sebaik-baiknya, berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalam surah Al-Isra ya, ayat 23 ya. Nah, kemudian lanjutan daripada ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan uff. Dalam bahasa Arabnya uff kalau artinya ai, atau setara dengan perkataan itu. Ai, nak kalau lama, ai segane mah, itu bahasanya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian dan janganlah kamu membentak. Ya, janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kita itu dengan qaulan karimah. Ya, dengan perkataan yang amat mulia, yang amat lemah lembut, yang sopan. Ya. Nah, ini kebanyakan kadang ya, kita disuruh, mungkin sebagian anak-anak sekalian, mungkin baik yang laki-laki maupun perempuan, disuruh orang tua, ya mungkin disuruh orang tua ya bukan jawab yang bagus, tapi malahan menjawab yang tidak bagus, bahkan membentak. Nah, itu tidak boleh. Itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sudah durhaka kepada Allah. Durhaka pada Allah juga durhaka pada orang tua.
ya. Nah, maka hendaklah kita itu wakul qaulan kalimah. Maka hendaklah kalau dengan orang tua, ya, hendaklah kita tuh berkata dengan yang baik, yang amat mulia, yang sopan santun, yang baik, ya. Nah, kemudian selanjutnya, lanjutan daripada ayat ini, wakhfiz lahuma zanahaz zulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Rendah, ya, kita harus rendahkan diri kita harus patuh, ya, terhadap keduanya, kepada mereka berdua dengan penuh, ya, kesayangan, ya, dan ucapkanlah, ya, wahai Tuhanku, ya, ucapkanlah atau doakanlah kedua orang tua kita itu, ya, hai Tuhanku ya Rob, ya, wa qur rabbi hamhuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku, telah mendidiki aku saat aku masih kecil. Kama rabbayani shaghira. Nah, ini patut semuanya harus, ya, anak-anak sekalian, ya, harus diresapi, direnungkan bahwa kita bersyukur kita telah terlahir dunia dengan sebab adanya kedua orang tua kita. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Kemudian setiap anak memiliki keinginan-keinginan yang tentunya yang akan dicapai baik dalam hal mencari ilmu maupun pekerjaan ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari restu, ya, dari kepada kedua orang tua kita. Ini sangat penting sekali. Ya, maka dari itu tentu kita, ya, mohon restu. Salah satu contoh anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar menuntut ilmu, maka sangat perlu sekali mohon restu kepada orang tua, minta doanya, mak, ayah, ya, doain saya, atau itu doain, misalnya doain kami ini agar menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang berguna, anak yang bisa membahagiakan, membanggakan kedua orang tua. Itu penting sekali. Itulah, ya, yang sangat penting sekali, ya, keinginan kita, suksesnya seorang anak itu tidak terlepas daripada restu atau doa daripada orang tua kita. Itu siapapun yang ingin sukses, ingin bahagia, ingin tercapai cita-citanya, maka dari itu janganlah kita mengabaikan mohon, doakan restu dari orang tua kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, anak yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal itu disebabkan karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan murkanya orang tua itu murkanya Allah. Ini sering kita dengar. Ya, dalam sebuah hadis ini sering kita dengar dalam ceramah, ya, bahwa hadisnya menjelaskan an Abdillah bin Amrin wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul, ridho Rabbi fi ridhol waladi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil waladi. Ya,
Nah ini diriwayatkan oleh Rawahu Tirmizi ya. Dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Nah itu. Nah kalaulah orang tua sudah ridho dengan kita, sudah ikhlas dengan kita, maka Allah akan juga merestui, Allah akan juga meridhoi kita. Nah itu ya. Jadi hubungan orang tua dengan Allah ini sangat dekat sekali. Makanya kita ya mesti ya harus ya selalu, apapun pekerjaan, apapun itu semuanya, baik belajar maupun sebagainya, kalau ingin kita diridhoi Allah, maka kita harus minta dulu ridho dengan orang tua. Kalau sudah ridho dengan Allah, sudah restu, kalau sudah ridho orang tua kita sudah ridho, maka Allah akan meridhoi kita, dan itu akan berjalan dengan baik dan sukses. Nah itu. Kemudian lagi ada juga hadis menjelaskan ya. Dalam hadis menyebutkan qala Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdalu qala as-shalah ala waqtiha qultu summa ay qala summa birru walidain qultu summa ay qala al-jihad fi sabilillah rawahul Bukhari. Ada sebagian hadis lain juga mengatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Ya. Seorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayul a'malu afdalu, kata dia, amal apakah yang paling utama, yang lebih elok, kata seorang laki-laki itu bertanya pada Rasulullah. Ya. Qala as-salatu ala waqtiha, maka dijawab oleh Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya itu yang paling baik. Maka Bapak ingatkan pada anak-anak sekalian, jangan melalaikan sholat 5 waktu. Ayo, kalau ingin sukses, kalau ingin pintar, kalau ingin baik, ingin tercapai semua cita-cita angan-angannya, maka jangan sekali-kali melalaikan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena ini kata Rasulullah ya. Kata seorang laki-laki bertanya pada Rasul, ayul a'malu afdalu? Qala, dijawab Rasul, as-shalah ala waqtiha. Sembayanglah tepat waktunya. Kemudian ditanya lagi oleh seorang laki-laki di sahabat Rasul ini. Apa katanya? Summa ayu, kemudian apa lagi? Setelah itu apa lagi? Summa, dijawab oleh Nabi, summa birrul walidain. Dijawab lagi oleh Rasul. Pertama dijawabnya sholat tepat pada waktunya. Kemudian dijawab lagi oleh Rasul, berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini, jadi sholat tidak terlepas daripada berbuat baik kepada orang tua maupun pada orang lain ya. Makanya kita ini hablum minallah wa hablum minannas ya. Nah, itu jawabnya. Kemudian apa lagi? Kemudian bertanya lagi seorang sahabat Rasul lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi setelah itu? Maka dijawab Rasul, qala al jihad fi sabilillah. Kemudian dijawab oleh Rasul yang ketiga kalinya adalah jihad fi sabilillah. Jihad itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan sebagainya, mengaji, belajar dan sebagainya, itu termasuk jihad fisabilillah ya.
Anak sekalian yang Bapak hormati dan Bapak sayang, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah hal lain mengatakan Imam Az-Zahabi menjelaskan, ya. Ini ada Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat, ya, itu direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama itu mentaati atau menaati segala perintah orang tua, ya, ikuti, patuhi perintah orang tua kecuali dalam hal-hal yang maksiat. Nah, itu tidak boleh diikuti. Selainnya patuhi. Ya, tapi kalau berbuat yang tidak boleh, yang tidak elok, maksiat dan sebagainya, jangan diikuti. Ya. Kemudian kedua, menjaga amanah, ya, harta titipan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi kalau umpama ada titipan harta orang tua, kita jaga, ya, Nah, itu. Kemudian ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Kalau kita sudah sukses, kalaupun orang tua sudah ingin minta tolong, ya tolong bantu. Nah ini, ya. Berbakti kepada orang tua, ya, tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup di dunia saja, ya. Akan tetapi saat orang tua kita sudah meninggal, ya, sudah tidak ada lagi, ya, tetap seorang anak, ya, tetap wajib untuk menghormatinya, ya. Nah, ya, adapun cara berbakti kepada orang tua, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal, itu ada beberapa hal. Nah, salah satu contohnya, ketika orang tua masih ada di dunia, kita bersikap sopan santun, hormat terhadap keduanya. Kemudian berkata dengan halus, berkata sopan santun, berkata yang mulia, yang elok-elok, menjauhi perkataan-perkataan yang kotor yang bisa menyebabkan hati orang tua kita sakit, ya, sakit hatinya, itu ya. Kemudian lagi, apalagi yang harus kita lakukan pada saat orang tua kita masih hidup, merendahkan tubuh, ya, jika lewat di depan orang tua, ya, hormat orang tua. Kalau ada orang tua di depan kita berjalan di depannya, kita tundukkan dikit badan kita, rendahkan sedikit tangannya, diapakan, ya, numpang lewat, ya. Nah, kalau bisa jangan, ya, kalau bisa kita menghindar, ya, agar kita tidak congkak jadinya, ya. Kemudian lagi selalu mengikuti nasihat-nasihat baik, keduanya, ya. Nasihat-nasihat yang baik, apa ya, pokoknya bahasa dusun kita atau desa kita itu, nasihat apapun nasihat dari orang tua itu, ya, kita ikuti, ya. Nah, itu. Kemudian menolak perintah keduanya dengan sopan jika perintah itu menyelisih syariat-syariat Rasul dan syariat-syariat Allah, ya. Kalau umpamanya orang tua kita memerintah, menyuruh kita tapi menyalahi syariat-syariat, maka sampaikanlah bahasa, tutur bahasa yang bagus kepada dia, jangan sampai terjadi selisih paham dengan orang tua kita, ya. Kemudian lagi apa lagi yang harus dilakukan pada saat orang tua masih ada? Meringankan bebannya, membantu kalau umpamanya misalnya kalau yang cewek, ya, yang perempuan misalnya cuci piring, nyapu dan sebagainya. Kalau yang cowok mungkin bantu motong sawah dan sebagainya, bantu orang tua kita, ya, untuk supaya meringankan bebannya, ya, membantu pekerjaannya dan sebagainya, ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Berusaha membahagiakan keduanya, walaupun
belum bisa memberikan uang dan sebagainya, tentu kita harus memberikan keceriaan, kebahagiaan kepada orang tua, ya. Rajin saja, cukup kita rajin belajar, ya, sekolah, patuh, itu sudah bisa membahagiakan kedua orang tua. Gak perlu kita ngasih uang, gak perlu, ya. Itu. Kemudian tentunya yang terakhir adalah selalu mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan pada orang tua, ya, meminta ampunkan kepada orang tua dosa-dosa orang tua kita. Makanya tadi kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ya kita harus, ya, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat kita selalu berdoa. Apa doanya? Doa orang tua. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa, ya, mendoakan kebaikan terus kepada orang tua. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa guru-guru, ya, sebagaimana mereka memberikan ilmu pendidikan, mereka mendidik kami, menyayangi kami, ya, dari kecil hingga dewasa. Nah, itulah doanya. Maka selalu kita memberikan kiriman doa kepada orang tua kita dan guru kita, ya, itu. Nah, kemudian apa lagi? Ketika orang tua sudah tiada, apa yang harus kita lakukan? Kita berbakti pada orang tua. Yang jelas senantiasa selalu berdoa, ya, mendoakan ampunan bagi keduanya jika keduanya sudah tiada, maupun ada maupun sudah tiada, ya, kita doakan, ya. Nah, ya, kita doakan, ya, itu. Nah, kemudian lagi apa? Melaksanakan kalau ada wasiat dari mereka. Oh, katanya sebelum meninggal rajin sembahyang, nak yo, rajin kerja, jaga adik dan sebagainya. Itu yo, ya, itu harus, ya, dilaksanakan itu, ya. Kemudian lagi apa? Meneruskan hubungan baik, tali silaturahim dengan sahabat dan kenalan mereka sama hidupnya. Artinya nyai, nenek, paman dan sebagainya, ya, sepupu, sanak, pemilih yang dekat dengan orang tua kita. Ayo terus dekatkan hubungan silaturahim, ya, meneruskan, ya, orang tua kita yang sudah meninggal tadi, ya, selalu berbuat baik kepada paman, pada nyai, datu dan sebagainya, ya. Yang kemudian tentunya selalu menjaga nama baik mereka, ya. Yang baik orang tua kita tetap kita jaga, ya. Jangan sampai nama orang tua kita cacat gara-gara tingkah laku, perilaku kita, ya, itu, ya. Jadi itu, ya. Nah, kemudian perhatikan lagi, ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmah berbakti, ya, hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua, ya. Apa hikmahnya? Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama, ya, amal yang paling utama. Kemudian, ya, apalagi apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun juga akan ridho kepada kita, ya. Itu hikmahnya. Kemudian apa lagi hikmahnya? Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan, ya, kesulitan yang sedang dialami, ya, apapun itu, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian berbakti pada kedua orang tua, insya Allah akan diluaskan rezeki, akan dipanjangkan umur atau diberkahkan umur kita kalau kita selalu berbakti. Itulah hikmahnya, ya. Kemudian lagi apa lagi? Berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, surganya yang penuh dengan kenikmatan. Insyaallah kalau kita berbakti kepada orang tua dengan tulus ikhlas menyayangi mereka berdua, ya, insyaallah Allah akan
janjikan, Allah akan janjikan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmahnya. Makanya sangat beruntunglah ya bagi anak-anak sekalian ya yang masih mempunyai kedua orang tua, yang masih orang tuanya lengkap, masih hidup, maka jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan, sayangi ya. Berbaktilah kepada kedua orang tua, patuhlah kepada orang tua. Ya, sayang mereka ya. Kalaulah sudah tiada, maka kita pada saatnya nanti akan kangen dengan mereka. Ya, maka dari itu tentu manfaatkanlah, selalulah berbuat baik, hormatilah, sayangilah orang tua dan guru. Ya. Anak-anak sekalian yang bapak banggakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah hormat dan patuh terhadap guru. Kita tahu bahwa tadi sedikit sudah bapak jelaskan bahwa guru juga merupakan seorang yang sangat peran penting, sangat berharga dalam hidup seseorang. Dia adalah orang yang berjasa. Seorang guru adalah yang berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik kita agar dapat menjadi orang-orang yang berguna, agar menjadi sukses di dalam kehidupan. Tentu tidak terlepas dari jasa-jasa guru, tidak terlepas dari masa jasa-jasa guru. Orang yang sukses itu tidak terlepas daripada jasa-jasa guru. Tanpa guru ya maka tidak ada apa-apanya kita. Ya, makanya orang tua, guru itu sangat peran penting bagi kita ya, bagi seorang anak ya. Karena apa? Guru adalah orang tua kita. Orang tua di lokasinya tentang pendidikan. Maka mereka guru-guru itu ya yang memberikan ilmu wawasan, mana yang baik, mana yang elok. Kita tahu ya mana yang baik, mana yang elok ini dan sebagainya ya. Itulah seorang penting. Makanya guru ya patut ya dihormati, wajib kita hormati guru ya. Ya. Nah, ini ya. Tentu tidak akan terlepas dari jasa-jasa guru pada masa dahulu. Maka dari itu seorang siswa, seorang anak akan senantiasa berutang budi kepada gurunya ya. Nah, kita tahu bahwa kedudukan guru adalah sejajar dengan kedudukan orang tua kita ya. Orang tua di rumah juga orang tua kita di sekolahan ya. Jika orang tua kita adalah kalau orang tua kita adalah orang tua yang membesarkan kita ya, yang telah membesarkan kita, menjaga kita dengan tenaga, harta ya dan sebagainya, maka guru adalah orang yang telah membesarkan kita dengan ilmunya ya. Kita tentunya juga berkewajiban untuk menghormati, untuk mematuhi terhadap atau berbakti kepada guru sebagaimana wajibnya berbakti kepada orang tua kita ya. Nah, anak-anak sekalian yang bapak hormati, guru adalah bapak ibu guru atau guru adalah orang yang mengetahui ilmu, orang yang alim ya. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa kita tahu bahwa guru itu adalah orang yang sangat mengetahui ya. Maka dari itu kita harus patuh menghormati pada guru kita ya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya, wa minan nasi waddabbi wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yashallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Sebagian ya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, yang berbunyi ya dalam surah Al-Fatir ya,
wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yashallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Dan demikian pula lah di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama warisatul anbiya. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya guru, ya, guru itu luar biasa. Maka ya patut wajib kita menghormati guru kita. Ya. Kita tahu bahwa guru adalah pewaris para nabi. Ya, guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Ya. Nah, ini Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan dan penetapan dan penempatan guru atau penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Nah, ini ya, beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya. Nah, ini ya sedikit yang Bapak sampaikan. Kemudian lagi tentunya adapun keutamaan yang akan didapatkan seorang yang menghormati gurunya, apa itu? Ya, pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kalau kita menghormati guru, kita berbakti pada guru, menyantuni guru, maka insya Allah ilmu yang disampaikan oleh gurunya akan menjadi berkah dan dalam kehidupan kita. Apalagi akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Kalau kita hormat dengan guru, insya Allah akan lebih mudah apa yang disampaikannya. Kemudian apalagi ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya, al ilmu yantafi'u bi, akan ilmu itu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya. Apalagi keutamaannya akan selalu didoakan oleh guru. Guru akan selalu mendoakan anak muridnya. Ya, akan selalu mendoakan. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa guru adalah orang tua. Orang tua selalu ingat pada anaknya dan dia akan selalu mendoakan anaknya. Nah, ini ya. Kemudian lagi akan membawa berkah, memudahkan urusan dan dianugerahi nikmat-nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita hormat, intinya kita harus hormat. Ingin keberkahan ilmu kita, kalau ingin ilmu kita berkah, ilmu kita ingin menjadi ilmu yang bermanfaat, maka hormatilah guru, hormatilah bapak ibu gurumu. Ya. Kemudian seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Intinya hormatilah kedua orang tua dan juga hormati bapak ibu guru, karena itu merupakan orang tua semuanya. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan, dan tentunya catatlah apa-apa yang sudah Bapak berikan penjelasan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan
semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan ketemu kembali di materi selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.